Hari ini gue mau review film yang baru aja gue tonton, dan ini kemarin jadi nominasi film terbaik di FFI juga. Judulnya Cinta Bete. Apakah filmnya bikin bete? Kita ntar bahas coba ya. Cinta Bete ini bercerita tentang Bete Kaibauk ya, seorang perempuan asal Atambua di Nusa Tenggara Timur yang kemudian dia punya sahabat Emilio sama Yunus. Emilio dan Bete ini orang Katolik, sedangkan Yunus orang Islam gitu. Nah, tapi suatu hari si Emilio ini habis lulus sekolah SMP kalau nggak salah gitu ya, dia mau ngelanjutin sekolah seminari gitu, mau jadi pastor. Yang dimana nanti dia ya nggak bisa nikah gitu kan. Tapi Emilio dan Bete ini saling menyimpan rasa gitu. Dan sampai dewasa nanti rasa itu tuh bertumbuh dan kemudian akhirnya jadi konflik juga gitu. Sampai akhirnya nanti Bete ketemu sama, pas udah gede gitu ya, pas udah diperankan sama Hana Malasan, itu ketemu sama laki-laki namanya Alfredo gitu. Alfredo ini mau ngelamar Bete gitu, tapi maharnya atau belisnya itu nggak cukup. Karena Bete ini termasuk keluarga bangsawan lah kalau di daerahnya gitu ya. Nah dari situ mulai tuh konflik jadi pelik lah pokoknya. Ini semoga aja nih ya masih ada yang sempet nonton gitu ya. Soalnya kemarin gue udah tinggal satu studio, juga tinggal 1 jam tayang gitu. Kayaknya nih review ini keluar, filmnya udah nggak ada nih kayaknya nih. Jadi nggak apa-apa ya. Pokoknya yang udah nonton kita coba diskusi aja nanti di kolom komentar, oke? Yang menarik menurut gue di sini adalah tetep ya film-film dari daerah kayak gini gue selalu seneng dengan keunikan ceritanya gitu ya, dan ada hal-hal baru yang bisa gue dapet dari situ, kayak misalnya ngelamar dengan belis gitu ya, harus ada berapa logam, berapa sapi kayak gitu tuh, jadi pengetahuan baru lagi buat gue yang belum pernah sama sekali ke NTT gitu ya, menginjakan kaki di NTT. Gue ke timur tuh paling cuma sekali ke Makassar sama ke Palu mungkin ya waktu itu tuh. Sopeng, bukan Palu ya, Sopeng. Itu udah lama banget itu juga, gue udah lupa gitu. Dan ini nih menarik menurut gue, terutama di sini dia ngebahas ada agama Katolik ya gitu. Jadi nggak melulu soal Islam gitu kalau di film Indonesia. Ini ada lagi gitu yang akhirnya mengangkat tentang agama lain gitu. Walaupun alhamdulillahnya ini nggak terjebak di film religi gitu untungnya gitu ya. Masih tentang drama, ada cintanya di situ gitu ya, dan ada keluarga juga dan budaya. Yang kedua actingnya, gue suka banget Hana Malasan di sini, oke banget gitu ya, dan Jenar juga gitu. Dua-duanya juga kemarin masuk FFI juga untuk pemeran utama wanita dan pemeran pendukung wanita terbaik gitu ya. Dan menurut gue di sini acting mereka oke banget. Dan gue secara kacamata gue yang menonton film ini gitu ya, masih oke gitu. Nah, gue nggak tahu nih kalau yang orang timur yang nonton gimana gitu ya. Karena dua-duanya kan pemerannya bukan orang timur asli gitu ya. Mungkin ya, gue juga nggak tahu Hana Malasan keturunan mana gitu. Tapi di sini ya diliatinnya mereka asli orang situ gitu. Nah, kayak gitu tuh menurut gue harus dilihat sama kacamata orang timurnya asli lah. Apalagi orang NTT asli ya. Yang orang NTT nonton ini, coba boleh deh kasih tahu pendapat kalian tentang acting mereka di situ tuh kayak gimana. Di film ini sinematografinya oke banget lah, nggak diragukan gitu ya. Roy Lolang, dia jadi sutradara dan juga jadi DOP-nya juga di sini gitu. Menurut gue dia bisa mengcapture keindahan alamnya, tapi bukan itu doang yang dijual, maksudnya gitu ya, bukan itu doang yang jadi fokus utamanya, tapi lebih ke gimana dia memperlihatkan visual-visual untuk membangun karakter si Bete ini gitu. Nah, yang kurangnya ini terlepas dari kemarin tuh sempat rame gitu ya soal isu tentang kenapa sih film-film di timur tuh dialeknya tuh nggak pernah bener gitu ya, logatnya gitu ya. Kalau gue sempat lihat tuh katanya film Cinta Bete ini logatnya logat Papua gitu, sedangkan mereka kan di daerah Malaka gitu ya, di daerah Kupang NTT gitu. Itu salah tuh dialeknya gitu, logatnya. Tapi gue gak punya kapasitas buat ngomongin itu, jadi gue akan lebih ngomongin tentang ya di sini tuh nggak konsisten aja sih gue ngeliatnya gitu ya, secara dialek gitu, secara logat dari pemainnya tuh kok kayak berubah-berubah gitu ya. Mungkin ya emang karena mereka bukan orang asli sana, benar gitu. Secara pemain iya gitu ya, acting mungkin emang nggak sepenuhnya mereka mengerti gitu dialeknya tuh gimana gitu ya. Tapi gue ngerasa nggak konsisten aja gitu, apalagi karakter Yunus sama bapaknya Bete gitu ya, si Otik Pakis nih yang pemerannya. Itu menurut gue kayak, aduh ini kurang latihan apa gimana nih. Kayak nggak enak aja nontonnya gitu. Dari yang Yunus kan mudanya, ceritanya di sini kan waktu masih SMP tuh orang asli situ gitu, beneran gitu. Kayaknya ya itu pemerannya kayaknya orang asli situ gitu. Pas udah gede, nah berubah tuh, gue nggak tahu nama pemainnya siapa, lupa. Terus berubah banget nih, kayaknya nih orang belum belajar banyak nih soal dialek.
Kalau misalnya mau bandingin gitu ya sama film misalnya nih Cahaya dari Timur, Beta Maluku, tuh gue ngeliat seenggaknya Chico Jericho di situ gue ngeliatnya tetap konsisten lah dari awal sampai habis. Dia meranin jadi orang Ambon dengan logatnya yang gue juga nggak tahu tuh logatnya bener apa enggak. Tapi ada Glenn Fredly ya di situ, harusnya bisa dibenerin gitu. Nah itu dia konsisten tuh gue ngeliat gitu. Dan di film itu pun kalau di Cahaya dari Timur emang kebanyakan ngambil pemain dari daerah Maluku gitu untuk jadi pemain bolanya. Nah itu gue ngerasa di sini agak kurang nih gitu di Cinta Bete. Musik, nggak bilang musiknya jelek, enggak gitu ya. Tapi musiknya mengganggu menurut gue. Dari awal sampai habis tuh selalu ada musik kayaknya di adegannya. Itu kayak kenapa ya gitu. Kayak nggak yakin gitu sama acting pemainnya gitu loh, maksud gue. Kenapa harus tambahin musik lagi gitu? Kadang musiknya tuh malah ganggu gitu, terlalu kenceng gitu kan, terlalu mendramatisasi gitu. Padahal adegannya dengan nggak ada musik aja itu bisa emosional atau bahkan lebih emosional gitu. Kayak pas misalnya Bete disuapin sama Emilio, pas Bete-nya lagi dipasung kakinya, itu menurut gue, aduh, musiknya kenapa gitu kata gue. Iya, gemes banget gue gitu, kayak udah bagus itu aktingnya di situ tuh, si Hana Malasan sama Martino Leo di situ udah aduh gitu. Tambah musik ngejreng sama di klimaksnya juga gitu kan, kayak aduh kenapa sih musiknya nih. Tapi secara keseluruhan nih kalau misalnya dalam satu adegan itu klimaks gitu ya. Semoga ini beneran klimaks ya kalau misalnya lu nonton gitu. Yang pas pokoknya Alfredo ngajak kawan-kawannya buat nyerang rumah seminari Martino Leo gitu, si Emilio. Itu pokoknya mau diserang lah gitu. Si Emilio kayaknya mau dibunuh gitu kan. Karena ngambil Bete gitu, ngebawa Bete ke rumah seminari gitu kan. Terus itu datang si bapaknya Bete gitu, Otik Pakis, tiba-tiba gitu. Terus cekcok, berantem. Terus Martino Leo, si Emilio tangannya kena gitu, berkorban tangan lah. Terus akhirnya si Hana Malasan yang jadi Bete tuh datang. Nah itu tuh menurut gue kayak aduh, semua harus masukin di sini ya gitu. Kayak dari Alfredo nyerang terus berantem terus gini itu terus datang Bete gitu, kayak menurut gue ya Allah, kenapa harus ditumpuk semua di situ gitu ya, dan akhirnya didramatisasi di situ gitu. Itu menurut gue agak memaksakan aja gitu klimaksnya gitu ya, untuk pokoknya semua harus pecah di situ gitu. Dan Bete di sini harus jadi semacam hero-nya gitu. Jadi kayak hero-nya gitu Bete gitu. Nah, adegan menurut gue yang memorable di sini pas yang tadi gue sebut gitu ya, Emilio nyuapin Bete. Pas lagi Bete tuh lagi gangguan jiwa. Dia nggak bisa ngomong, dia masih trauma gitu ya sama Alfredo. Emilio datang nyuapin sampai nangis. Itu tuh menurut gue bagus banget sih adegannya gitu. Sayangnya ada musik yang gitu. Kenapa sih ada musik yang mengganggu gitu? Jadi kayak aduh, didramatisasi, ini didramain banget gitu. Tapi ya itu menurut gue berdiri sendiri juga oke gitu adegannya. Skor. Oke, kita ke skor. Skornya menurut gue 7 dari 10. Menurut gue Cinta Bete ini sedikit lebih baik lah dari Paranoia. Untuk nominasi film terbaik FFI tahun ini, menurut gue Cinta Bete masih di atas Paranoia ya. Tapi gue berharap banget nih, please banget lah habis ini kalau ada film tentang NTT, NTB atau daerah timur lainnya, please banget yang bikin orang timur kayak atau orang daerah situ gitu aja, please banget. Karena gue pengen dapet sudut pandang yang emang bener-bener pure gitu. Semoga ada akses ya, dan semoga produser melihat tumbuh kembang komunitas film dan orang-orang yang mau bikin film di daerah gitu, sehingga bisa timbul cerita-cerita yang emang bener-bener otentik gitu. Kayak Uang Panai gitu ya. Itu menurut gue otentik banget. Gimana pendapat kalian yang udah nonton Cinta Bete? Yang belum nonton, ya nanti mungkin ada ya di streaming gitu ya, di OTT. Semoga bisa diskusi lah kita gitu tentang film ini. Apalagi buat perempuan juga ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like video ini, komen, kita diskusi di kolom komentar, subscribe, dan nyalain notifikasinya buat dapet update terbaru dari Cinecrip. Ada kaos Annabelle juga tuh baru ya di IG gitu. Beli dong biar kita bisa bikin season 2 gitu. Ada modal. Lo kata kagak pakai modal bikinnya. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.